This call is now being recorded. Ya, udah mulai terekam ya. Ya, apa sudah terlihat di layar HP kalian? Ini gambarnya Ibu. Sudah ya? Suci, Farid? Sudah, Bu. Ya, sambil nunggu Nadia, sambil nunggu teman-temannya yang lain, Ibu buka saja ya, supaya tidak memakan waktu yang lama, kemudian supaya paket datanya juga aman, dan supaya baterai HP-nya juga aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kabar Taka. Mana nih suaranya? Buen, Bu. Assalamualaikum Farid. Assalamualaikum Suci. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita, pembelajaran kita. Kemarin-kemarin kita lakukan secara luring. Sambil kita menunggu teman-temannya yang lain, kita berdoa terlebih dahulu ya. Farid bisa memimpin temannya berdoa. Halo Farid. Andi Suci aja yang memimpin berdoa. Kalau Farid tidak ada. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan berdoa. Ya, semoga hari ini kegiatan yang kita laksanakan berjalan lancar, pembelajaran yang kalian terima bisa bermanfaat. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi kalian nyanyikan pada hari ini adalah lagu Sorak-Sorak Bergembira ciptaan C. Simanjuntak. Ya, boleh dibuka mic-nya, ya, boleh dibuka mic-nya dan nyanyikan lagunya bersama-sama. Di layar kalian akan ada tampilan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih ya. Kedengaran enggak tadi musiknya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Tapi suara kalian enggak kedengaran ini. Kenapa? Malu-malu ya? Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib dengan judul Sorak-Sorak Bergembira. Jadi gimana lagu Sorak-Sorak Bergembira ini adalah lagu yang dinyanyikan dengan penuh rasa semangat ya. Jadi Ibu mau kalian hari ini belajar dengan rasa semangat juga ya. Kita sama-sama menggali ilmu ya, menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat seperti itu. Nah, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di situ ada gambar ya. Wah, lagi ada anak perempuan yang sedang berpikir, kepalanya ruwet itu kayaknya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian mengingat materi apa yang
kalian sudah pelajari pada pada pertemuan yang sebelumnya? Ada yang masih ingat tidak? Apakah kalian mengingat materi apa yang kalian sudah pelajari pada pertemuan selanjutnya? Tentang apa? Tentang apa? Tentang kepemimpinan, ya? Ya, Bu. Oke, terus Ibu mau bertanya, di antara kalian, apakah ada yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin? Jadi seorang pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu seperti apa sih? Misalnya contohnya Pak RT, atau mungkin kalau di sekolahan ketua kelas. Ketua kelas itu kan pemimpin. Di sini ada nggak sih yang pengen jadi ketua kelas? Ada nggak sih nanti yang mau jadi ketua RT atau mungkin mau jadi kepala desa atau nanti bisa jadi Pak Bupati atau Presiden. Nah itu adalah salah satu contoh pemimpin. Pada hari ini kita akan masih pada pembelajaran di tema yang ke-7, yaitu tema tentang kepemimpinan. Pada subtema yang ketiga, yaitu ayo memimpin. Baik. Nah, di layar kalian itu sudah ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang memegang bola. Apakah itu Farid? Farid suka main bola, Farid? Di situ anak laki-laki tersebut berkata dia, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Katanya. Oh, kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, jadi kalian itu semuanya adalah calon-calon pemimpin masa depan, ya. Mengapa kalian perlu belajar? Mengapa kalian harus sekolah, ya? Kalau dipikir ngapain ya kita capek-capek sekolah, ngapain capek-capek belajar, ya? Kalau bukan tujuannya adalah kalian itu adalah pengganti. Suatu saat kalian nanti yang akan menggantikan orang tua kalian yang akan menggantikan ibu guru, ibu putri gitu ya. Makanya kalian harus belajar, harus sekolah yang baik karena kalian akan menjadi pemimpin. Minimal kalian akan menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri, apalagi yang laki-laki ya. Yang laki-laki itu nanti akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, seperti itu. Selain itu juga bukan hanya menjadi ketua kelas. Kalau kita di sekolah kita bisa menjadi pemimpin, bisa sebagai ketua kelas, bisa sebagai seperti ini, pemimpin dalam klub bola, ya. Siapa tahu nanti Farid sudah SMA gitu ikut tim sepak bola, ya. Menjadi ketua klubnya. Mau Rit? Berminat enggak jadi ketua klub kelompok bolanya? Apa sih grup ya? Kalau bola itu apa sih timnya? Tim. Nah, kita akan membaca sebuah cerita ya. Kita akan membaca cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Ya, jadi di sini ceritanya nanti semut. Kita akan menemukan bagaimana sifat semut dalam memiliki kekurangan dan kelebihan, apa yang dilakukan pada dirinya, pada kekurangan yang dia miliki, pada kelebihan yang dia miliki. Nah, sekarang siapa aja yang hadir hari ini? Ibu mau lihat. Ada itu suaranya Farid kah? Ayo Farid aja deh. Ayo Rit. Ini Repi ini belum connect kayaknya. Ayo. Silakan dibaca Rit dengan suara yang nyaring. Ya, Bu. Ayo dibaca yang nyaring ayo. Semut dan belalang menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin.
Sejak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut hingga tak cukup sekali. Airin, Suci, Nadia. Siapa yang mau membaca ini? Apa, Bu? Ya, coba baca. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Revi, Airin. Apa, Bu? Ya, coba baca. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Ya. Terima kasih ya, Tar Ibu terima dulu. Ada Rara masuk. Iya. Jadi kita sudah membaca cerita tentang semut dan belalang, ya. Bagaimana semut itu tahu kekurangannya, bahwa semut itu tidak dapat bekerja ketika musim dingin. Ya, jadi ketika sebelum musim dingin datang, semut-semut itu bekerja sama untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan. Ya, semut pun menyadari kekurangan dirinya. Semut kalau dia cuma sendirian, pasti dia tidak akan bisa mengumpulkan cadangan makanan untuk persediaan di musim dingin. Makanya semut bergotong royong bersama-sama mengangkut bahan makanan untuk disimpan. Nah, bagaimana dengan belalang? Ya, belalang saat itu bersantai-santai, bahkan mentertawakan semut, ya. Buat apa gitu ya? Buat apa, kan masih lama musim dinginnya datang. Ya, buat apa bercapai-capai, buat apa bersusah payah gitu. Musim panasnya masih panjang, musim dinginnya masih lama akan datang, ya. Nah, ternyata ketika musim dingin datang, semut-semut sudah mulai menikmati di sarangnya, ya, menikmati makanan yang berlimpah yang sudah mereka kumpulkan. Beda dengan belalang. Nah, kira-kira kalau kalian akan siapa yang akan kalian jadikan teladan? Semut atau belalang? Kalian pasti sudah tahu, ya. Siapa? Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang berdasarkan pada teks tersebut, ya. Dari teks yang sudah kita baca ada pertanyaannya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Farid, bisa Rid menjawab pertanyaan yang pertama, Farid? Bisa, Bu. Oke, Farid, coba jawab. Baca dulu pertanyaannya, kemudian jawab. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Oke. Apa yang dilakukan sekelompok semut, Rid? Sedang apa semutnya? Kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi mereka makanan saat makanan berlimpah. Oke. Betul ya, teman-teman ya. Yang dilakukan semut adalah mengumpulkan bahan makanan. Mengapa mereka harus melakukannya? Karena semut pada musim dingin tidak dapat keluar dari sarangnya, ya. Oke, coba lagi Rid, nomor 2 Rid. Bagaimana menurut Farid sikap belalang itu? Sikap belalang itu
pemalas, meremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut. Oke, pemalas ya, meremehkan sesuatu, tidak apa? Meremehkan ya. Meremehkan. Kemudian tidak apa Sebutkan tadi, Rit? tidak tidak patut ditiru. Nah, tidak patut ditiru, tidak boleh dicontoh ya Farid. Ya, Ya, Bu. jadi pemalas, kemudian meremehkan sesuatu. Ya, jangan sampai kita menggampangkan sesuatu dengan bilang, "Ah, nanti saja." Ya, nanti saja, masih lama kok, masih lama kok. Nah, seperti nanti terjadi seperti belalang ya. Oke, yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara semut bekerja? Siapa yang bisa menjawab? Yang nomor 3, bagaimana semut bekerja? Tadi berdasarkan teksnya, bagaimana semutnya bekerja? Semutnya bekerja secara... Airin, bagaimana Rin? Semut bekerja secara bersama-sama, kerjasama dan bergotong royong dalam membawa butir-butir makanan. Ya, Orang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Selalu ada persatuan dan pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan. iya. Betul sekali ya, semut. Coba kalian pernah lihat semut kan? Ya, pernah enggak kalian lihat semut itu jalan sendirian, sendiri saja. Di depannya tidak ada semut yang lain, di belakangnya juga tidak ada semut sekali, tidak ada semut yang lain. Jarang kan? Pasti kalian pasti menemukan kalau ada semut. Pintar sekali anaknya ibu. Oke, nah kita sebagai seorang pemimpin, kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ya, seperti semut tadi. Semut menyadari, semut tahu kalau dia tidak bisa bekerja pada saat musim dingin. Ya, semut menyadari bahwa tangannya semut itu kecil, badannya kecil. Makanya ketika sebelum musim dingin datang, mereka sudah bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Makanya ketika semut menyadari bahwa tangan sekarang kita juga sebagai manusia, kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pasti Ibu Putri saja punya kelebihan, pasti juga mempunyai kekurangan. Nah, sekarang Ibu mau kalian kerjakan ini ya, dan ini kalian kerjakan pada tugas LKPD yang pertama yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa cek di Google Classroom. Ya, tugasnya kalian catat di buku tulis kalian, kemudian seperti biasa hasilnya, jawabannya kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom. Nah, sebelum jadi Ibu kasih waktu kalian ya untuk mengerjakan ini ya. Silakan kalian catat minimal 2 kelebihan yang kalian punya dan juga minimal atau paling sedikit 2 kekurangan yang kalian punya. Kemudian apa yang kalian akan lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Suci sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Coba boleh Suci bacakan hasil pekerjaannya sama teman-temannya. Nanti biar teman-temannya mendengar, nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Ayo coba Suci, apa kelebihan yang Suci punya? Pilih 2 kelebihan yang Suci punya menurut Suci. Kelebihanku mudah bergaul, rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, mudah bergaul ya, betul sekali. Rasa ingin tahunya lebih tinggi ya. Ya, Suci orangnya ramah ya, murah senyum. Itu kelebihannya Suci ya. Murah senyum, mudah bergaul. Oke, sekarang kalau kekurangan yang Suci miliki menurutnya Suci apa kekurangannya? Pelupa sama
Ceroboh. Pelupa sama Ceroboh, Bu. ceroboh. Nah, ya, itu sudah tahu. Oh, kekuranganku adalah suka lupa dan ceroboh. Nah, sekarang setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya Suci, sekarang apa yang Suci lakukan untuk kelebihan dan kekurangannya Suci itu? Dengan kekuatan atau kelebihan saya akan mampu mengambil keberuntungan dari peluang yang ada, serta bagaimana cara mengatasi kelemahan atau kekurangan weaknesses yang saya punya, yang mana kekuatan. Iya, ya. Jadi itu rencananya Suci dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu salah satu contohnya. Dan untuk yang lain yang belum selesai, nanti tugasnya Ibu masih tunggu ya sampai nanti siang ya. Tadi sudah dibacakan contohnya oleh Suci bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Semuanya bisa kan? Lanjut ya. Oke, Farid masih ada, Rid? Oke, nah sekarang dan kita menyadari kekurangan kita ya. Kita menyadari kekurangan kita bahwa memang semua orang itu pasti memiliki kekurangan ya. Mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Putri pun juga memiliki kekurangan. Nah, semut pun tadi menyadari dalam cerita semut menyadari kekurangannya, ya. Makanya semut hidup dengan bergotong royong karena semut sadar gitu bahwa semut itu tidak dapat mengumpulkan makanannya tanpa bekerja sama. Nah, baik, di LKPD yang kedua, di LKPD yang sudah Ibu upload di dalam Google Classroom, sama seperti apa yang sudah ada di layar kalian, ya. Di situ ada tabel, nanti kalian salin di buku tulis kalian tabelnya. Kemudian kalian tuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian lakukan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Ya, tahu kan? Paham? Tahu. Ya, silahkan kalian kerjakan di LKPD. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Ya, cari, tuliskan apa saja kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Sebutkan alasannya. Ya, sebutkan alasannya. Gotong Kegiatan royong di sekolah yang kelas. apa? Piket kelas, Bu. Piket kelas, ya. Yang harus gotong royong. Kegiatan yang memerlukan gotong royong adalah piket kelas. Coba kalian bayangkan, ya. Alasannya ini bisa dijadikan alasan, ya. Coba kalian bayangkan kalian piket di sekolah, ya. Nyapu sendirian, tidak ada yang bantu nyapu di dalam kelas, kemudian kalian nyapu di halaman, ngumpulin daun ketapang, nyapuin selokan. Kalau kalian lakukan sendirian, apakah kalian sanggup? Tidak, kan? Makanya kegiatannya perlu dilaksanakan dengan gotong royong. Nah, yang kedua, coba ada yang bisa menyebutkan yang lain dah selain piket kelas, apalagi yang bisa dilakukan? Gotong royong dalam persiapan upacara bendera. Ya, betul. Ya, dalam upacara bendera, dalam persiapan upacara bendera yang kita laksanakan pada hari Senin ya, sebelum pandemi dulu kan, ingat yang gotong royong adalah tugas kelompok ya. Kalau tugasnya pribadi atau mandiri tidak boleh dilaksanakan secara gotong royong. Sekarang kita ke kegiatan ayo membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di koperasi bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Pernah mendengar koperasi? Pernah, Bu. Pernah ya.
Koperasi itu adalah sebuah organisasi yang tujuannya untuk menyejahterakan anggota-anggotanya. Sekarang kita baca dulu. Coba Ibu mau dengar tadi yang belum membaca siapa? Ada Revi tidak? Revi. Ada, Bu. Ya, coba Revi baca, Vi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Ya, coba Aura. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badrus selaku ketua koperasi Belum terganti, Bu. Oh, ntar ya, loading berarti. Masih hitam. Hah? Masih Sudah, hitam Bu, layar, sudah. Ya, coba yang sudah, coba baca yang sudah. Sudah muncul di layarnya. Oke, Suci silahkan. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak serasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Ayo mencoba. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Coba. Sekarang coba buat rancangan pidato. Coba sebelumnya kita kan sudah belajar tentang unsur-unsur pidato ya. Unsur-unsur pidato itu ada 5. Ada salam pembuka. Setelah salam pembuka ada kalimat pendahuluan. Kemudian setelah kalimat pendahuluan ada kalimat intinya ya atau pesannya. Kemudian yang keempat ada kalimat penutup dan yang kelima ada salam penutup. Ya. Nah, kalian silakan buat rancangan pidato kalian. Ya. Oke, baiklah anak-anakku ya. Pada pukul 12 ada tes evaluasi yang Ibu berikan kepada kalian yang akan Ibu share di Google Classroom ya. Dan langsung kalian jawab di Google formulir yang terdapat di Classroom. Baik ya, Ibu berharap kalian mengerjakan dengan teliti, dengan benar, supaya hasilnya memuaskan dan tidak ada yang remedial. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Oke, baik. Wow, kenapa laju sekali nih? Nah, oke, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, coba ada yang bisa menjawab apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang gotong royong, Bu. Tentang gotong royong. Terus tentang apa lagi? Tentang gotong royong. Kemudian mengetahui apa tadi kita? Kita sudah mengetahui apa? Kelebihan dan kekurangan yang kita miliki ya. Kemudian di sini ada pertanyaan refleksi. Mengapa gotong royong dan musyawarah penting dalam kehidupan? Kenapa? Karena kita sebagai manusia menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial ya,
yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, coba Ibu mau satu orang yang menjawab ini, siapa saja boleh menjawab. Materi apa yang paling menarik untuk dipelajari pada hari ini dan mengapa? Alasannya apa? Materi yang menarik adalah materi, contohnya tentang Belalang. tentang apa? Tentang gotong royong, Bu. Yang menarik tentang gotong royong. Ada lagi nggak? Selain tentang gotong royong yang menarik. Tentang cerita Semut dan belalang. semut dan belalang, ya. Kenapa kok menarik dipelajari? Karena kita bisa mengambil pelajaran. Ya, Bu. Ya, jangan sombong seperti belalang, ya. Yang bersantai-santai, bahkan semutnya yang lagi rajin mengumpulkan makanan ditertawakan oleh belalang. Ya, Ibu rasa itu pelajaran yang sangat menarik. Ya, kemudian yang menarik lagi apa? Mengetahui kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu tidak bosan-bosannya berpesan kepada kalian di rumah nanti untuk agar kalian selalu rajin beribadah, melaksanakan kewajiban, khususnya yang muslim, melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kalian juga di rumah jangan lupa untuk belajar, ya. Belajar setiap hari tanpa disuruh-suruh. Kemudian ya, juga di rumah membantu orang tua. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, menjaga protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak berkerumunan atau tidak berkumpul-kumpul tanpa menjaga jarak. Baik, itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Ya, Ibu ingatkan ya kepada kalian untuk tugasnya pada LKPD-nya diselesaikan, kemudian nanti jam 12 silakan dikerjakan soal evaluasinya, kerjakan sendiri ya secara mandiri di bawah bimbingan orang tua. Ya, mungkin ini saja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak.